Memang ada banyak janji ya, kira-kira apakah janji-janji tersebut dapat mudah mereka penuhi ketika menjabat nanti? Telah terhubung secara virtual bersama kita pengamat politik ada Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi, sehat ya Selamat petang, Mas? Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Mas, seru ya debat perdana tadi malam. Kalau Mas Adi lihat bagaimana Mas menilai originalitas gagasan mereka tadi malam? Apakah isu-isu utama yang mereka angkat ini sudah relevan dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta saat ini? Ya, saya kira kalau kita coba mau kalkulasi rata-rata secara umum, masing-masing dari visi misi semua kandidat ini sebenarnya sangat memanjakan warga Jakarta. Saya membayangkan siapapun yang terpilih jadi gubernur nantinya, mereka itu mengadopsi semua program yang disampaikan oleh semua calon. Saya kira Jakarta itu akan mantap lah. Saya kira itu bagus semua. Misalnya soal bagaimana mengatasi kemacetan, saya kira itu saling melengkapi. Ada yang bilang misalnya transportasi umum itu misalnya jaraknya cuma 5 sampai 15 meter atau 10 menit dari rumah, itu kan bagus. Ada yang transportasi terintegrasi bahkan sampai Cianjur, sampai Puncak, itu sangat bagus. Ada transportasi umum yang kemudian digratiskan untuk 15 golongan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Ridwan Kamil menyebut misalnya ada upaya untuk melakukan work from home atau bekerja dari mana saja atau misalnya kerjanya itu yang kemudian dekat dengan tempat tinggal. Jadi ini adalah hal-hal yang menurut saya kalau disonkronkan pastinya siapapun yang jadi gubernur di Jakarta itu akan baik dan akan semakin mantap. Termasuk misalnya bagaimana untuk menciptakan keterlibatan warga di Jakarta dalam membangun Jakarta. Kan ada satu istilah yang disebut dengan desentralisasi balai kota. Jadi pembangunan Jakarta itu tidak hanya terpusat pada gubernur dan wakil gubernur, tapi kemudian coba untuk melibatkan masyarakat dan warga Jakarta secara umum. Bagaimana caranya? Kalau Pak Pramono itu ingin bikin namanya balai di tingkat RT dan RW misalnya. Mhm. Kemudian Pak Ridwan Kamil itu kan memberikan subsidi dan insentif yang cukup luar biasa kan sebagai apa namanya dana pembinaan untuk RT dan RW sebesar 200 sampai 300 juta. Artinya apa? Masyarakat itu ingin diberdayakan, masyarakat itu ingin diberikan dengan fasilitas-fasilitas yang membuat mereka itu menjadi warga yang mandiri, kemudian berkontribusi terkait dengan pembangunan Jakarta secara umum. Menurut saya ini gagasan-gagasan yang cukup mantap, yang saya kira kalau dikolaborasikan, dan yang paling penting diwujudkan, insya Allah, siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernur, Jakarta pasti seperti yang kita bayangkan, indah, Wih, makmur, kemudian transparan, dan kemudian tentu Jakarta sangat layak untuk menjadi kota global, Mas. amin amin. Mas Adi, kalau berdasarkan kita lihat background ya, latar belakang dari setiap kandidat, paslon mana Mas yang menurut Mas Adi ini lebih berpeluang untuk dapat mewujudkan janji-janjinya? Ya, kalau saya membaca ya rata-rata secara umum, ada dua paslon yang sebenarnya relatif kompetitif, baik dari segi ide ataupun dari segi visi misi secara umum, yaitu pasangan Rano Karno yang berpasangan dengan Pramono Anung dengan Suswono dan Ridwan Kamil. Dua, dua paslon ini menurut saya cukup diukur ya bagaimana statement dan kemudian komentar-komentar politiknya dengan narasi-narasi yang saya kira mereka eksplanasikan pada level implementasi. Sementara Dharma Pangrakun sebenarnya lebih menekankan bahwa semua persoalan di Jakarta itu akan selesai dengan adanya adab yang berkeadilan. Jadi tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan, tentang kepajetan, itu diupayakan bahwa adablah yang lebih tinggi dari segala-galanya. Ngukur adab seseorang itu menurut saya agak sedikit rumit, Mas, karena secara prinsip memang ini perdebatannya pada wilayah kognitif dan normatif. Tapi kalau gagasannya RK kemudian Pramono Anung, menurut saya agak lebih realistis untuk bisa diwujudkan. Misalnya soal pemberian dana operasional untuk RT dan RW itu 200 sampai 300 juta, saya Betul? kira dengan APBD Jakarta yang hampir 80 triliun, saya kira cukup menjanjikan jika itu diberikan. Sementara Pramono Anung misalnya ingin melipat gandakan insentif bagi RT dan RW untuk membangun balai-balai yang ada di wilayah masing-masing. Ini terukur karena memang secara logistik, secara pendanaan Jakarta ini cukup baik dan cukup bagus ya. Jadi itu yang saya kira kalkulasi. Nah, Nah, memang Abang baru nyebutin paslon satu sama janjinya paslon 3. Yang kedua gimana? Soal nah peningkatan yang SDM ini? Yang ini tidak kelihatan, perdebatan RT dan RW ini, Dharma Pangrakun dan Kun itu tidak kelihatan, Mas.
Yang mereka bicarakan itu adalah mengoptimalisasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada itu diwujudkan dan diimplementasikan. Percuma banyak diskusi tanpa ada aksi. Kan begitu mereka bicaranya. Jadi lebih pada argumen-argumen yang sifatnya retoris tanpa menawarkan satu solusi. Kan kalau soal RT RW pendekatan Pramono sama RK beda-beda. Kalau RK kan memberikan dana tahunan 200 sampai 300 juta. Kalau Pramono Anung tidak memberikan dana ya tapi melipat gandakan insentif kepada RT dan RW. Dua pendekatan yang berbeda dan membutuhkan logistik yang berlimpah. Terkait dengan kemacetan misalnya. Nah, kalau kemacetan Dharma Pangaragun terlibat. Dharma Pangaragun ya sebisa mungkin mengupayakan bahwa setiap ataupun batas maksimal 15 sampai 20 menit rumah orang itu sudah terakses untuk transportasi publik ya, Mhm, untuk mhm. apa namanya, supaya mereka itu untuk memudahkan menggunakan fasilitas-fasilitas publik ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Kalau Pramono Anung kan agak beda, misalnya transportasi publiknya itu juga bukan hanya Jabotabek Banten lagi, tapi Mhm. bahkan luas untuk Cianjur, kemudian Puncak dan terusnya. Kalau Ridwan Kamil kan ini kan upaya untuk mengatasi kemacetan sederhana. Jadi orang yang tinggal di Jakarta kerjanya nggak harus jauh kemana-mana. Kalau bisa kerjanya itu yang kemudian mendekat work from home, kemudian work from anywhere dan seterusnya. Itu kan adalah solusi-solusi yang menurut saya sebagai sebuah perdebatan menarik. Jadi bagi saya semuanya ini solusi bagus, Mas. Mhm, Yang mhm. bagus, siapa namanya, kemudian Pramono bagus, kemudian Dharma Pangrekun bagus. Kalau ini diwujudkan tiga-tiganya, saya kira soal kemacetan Jakarta secara perlahan akan bisa dikurangi. Jadi warga negara dimanjakan betul di Jakarta ini. Bisa Amin. dibayangkan, 15 golongan bisa menggunakan fasilitas publik secara gratis, coba Mhm, bayangkan. mhm, mhm. Bukan bagus. Ini Dan Kak, mereka dan mereka juga bekerja tidak harus ke kantor. Kerjanya bisa di rumah, bahkan kerjaannya yang mendekat ke rumah. Tempat belanjanya juga mendekat ke rumah. Bagi saya ini mantap dan top. Cuman problemnya bagaimana cara mengimplementasikannya. Ini kan yang sebenarnya belum diraba dan bisa ditangkap oleh publik. ya, ya tentunya kalau kolaborasi ini adalah gagasan yang sangat lengkap dan menarik. Tapi saya tertarik Mas Adi 2 kali nih menyoroti soal kemacetan, karena memang itu merupakan tantangan menjadi kota global ya Mas Adi. Saya punya catatan bahwa dalam menghadapi macet dari paslon RK ini akan membuka 13 riverway, jalur sungai. Ini sounds familiar ya, karena sudah pernah pada periode sebelumnya. Kemudian kalau Dharma menyebut tidak perlu adanya tambahan armada, nyamankan saja kantong parkir. Nah, kalau paslon nomor urut 3, Pramono, menyebut bahwa ini meningkatkan layanan transportasi publik yang terintegrasi. Dari ketiga perbandingan yang saya angkat, menurut Mas Adi mana yang lebih dapat direalisasikan untuk warga DKI? Sama-sama berat, Mas. Saya merasa agak sama-sama berat ya, karena ini adalah ikhtiar baru yang saya kira memang apapun upaya untuk melakukan kemacetan, bagi saya bukan hanya agak sulit untuk diimplementasikan, tapi gagasan ini dalam banyak hal agak sangat sulit ya untuk bisa diwujudkan. Saya justru berpikiran sangat ekstrim untuk mengurangi kemacetan Jakarta itu yang mengurangi kendaraan ya atau umur kendaraan yang masuk Jakarta, baik motor ataupun mobil. Dulu kan sudah ada rekayasa mengurangi Mhm. kemacetan 3 in 1, kemudian ada ganjil genap, kemudian busway itu dibatasi dengan fasilitas-fasilitas pribadi dan umum yang lain. Saya kok akhirnya berpikir, saya berharap sebenarnya semalam itu tiga paslon ini berpikir untuk membatasi kendaraan yang masuk ke Jakarta itu maksimal umurnya 5 tahun. Di luar itu haram hukumnya masuk ke Jakarta. Rasa-rasanya kalau itu dilakukan, Mas, kemacetan di Jakarta itu akan semakin berkurang. Tapi opsi ini tentu sangat tidak ramah terhadap industri otomotif ya, karena salah satu penyumbang terbesar pendapatan di Jakarta kan dari pajak Mhm, otomotif, dari mhm. motor, kemudian mobil. Tapi sebagai ikhtiar untuk melakukan dan mengurangi kemacetan-kemacetan, saya kira ini bisa dikurangi. Bahkan kalau tidak salah, salah satu paslon seperti Pak RK kan ingin memperluas flyover ya. Mhm. Saya kok di Jakarta ini jalannya itu sudah bertingkat-tingkat, Mas, bukan hanya tingkat satu, bahkan tingkat 3 bisa dicek di Mampang itu. Iya, Ada LRT, di bawahnya itu juga ada tol yang dan kemudian nyatanya nyambung ke masih macet juga. bukan macet lagi, semakin horor. Nah, mungkin apakah itu bisa menjadi solusi tentang optimalisasi jalur sungai? Nah, problemnya kita tidak pernah punya data, siapa sebenarnya warga di Jakarta ini menggunakan transportasi sungai, Mas. Itu yang sebenarnya belum terdeteksi. Rata-rata secara umum warga di Jakarta kan transportasinya adalah transportasi darat,
motor dan kira-kira begitu, kemudian transportasi umum dan mobil. Sebagai sebuah ide bagus, tapi memang harus ada aturan-aturan yang khusus dan ketat. Jadi kalau ada orang Lebak Bulus mau ke HI, siapa tahu bisa naik transportasi air, Mas. Entah lewat dari mana nanti, itu solusinya. Ya. Tapi sebagai sebuah gagasan dan ide menurut saya per hari ini semua orang juga baru akan dengar. Cuman yang agak sedikit untuk bisa diraba dan untuk ditelusuri sebenarnya kebutuhan transportasi warga negara di Jakarta ini kan bukan soal dia transportasi air, tapi lebih banyak darat. Sebenarnya kalau mau dioptimalisasi adalah memperluas jalan atau kemudian jalan tol ataupun kemudian memperluas flyover ataupun underpass atau di setiap lampu merah itu wajib hukumnya dibuat supaya fasilitas-fasilitas itu semakin mudah ya untuk memuat jumlah kalkulasi kendaraan Mhm. secara umum. Kalau transportasi yang menggunakan berbasiskan air misalnya, per hari ini saya belum pernah mendengar ada orang di Jakarta itu bekerja dia Mas naik perahu misalnya ataupun naik kendaraan-kendaraan yang menggunakan transportasi air. Kebutuhannya tidak di situ. Tapi bagaimana transportasi darat ini yang saya kira memang upaya ikhtiarnya itu seperti dilakukan. Makanya sebenarnya misalnya untuk menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum menurut saya bagus ya. Ini menurut saya agak sedikit rasional. Ataupun misalnya ketika setiap rumah penyangga-penyangga yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu untuk ke fasilitas umum, entah itu Transjakarta, entah itu LRT, ataupun MRT hanya butuh 15 ataupun 10 menit, saya kira juga akan bagus. Problemnya sekarang, transportasi umum ini kan nyalin, Mas. Saya kebetulan orang Ciputat misalnya, ingin ke Lebak Bulus harus naik ojek. Dari Lebak Bulus kemudian naik MRT, turun Blok M. Dari Mhm. Blok M ke tempat tujuan juga naik ojek. Jadi ini yang kemudian membuat orang itu agak males sebenarnya mengikuti transportasi umum. Bahwa dari Lebak Bulus ke Blok M itu cuma 15 menit, iya, tidak bisa dibantah. Tapi dari rumah kemudian ke Lebak Bulus, kemudian dari Blok M ke tempat kerja, itu juga membutuhkan energi, kemudian waktu, dan tentu saja membutuhkan pendanaan yang juga akan keluar. Ini yang sepertinya membuat kenapa transportasi umum itu tidak terlampau diminati juga sekalipun kecepatannya itu di atas rata-rata. Jadi oleh karena itu bagi saya untuk mengatasi kemacetan itu memang harus menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Saya membayangkan itu tadi, mengurangi kendaraan ke Jakarta dengan cara Mhm. membatas batas 4 tahun ataupun 5 tahun motor dan mobil tidak lagi boleh beredar di Jakarta, entah hari-hari biasa ataupun di hari-hari weekend. Oke. Mas Adi, kalau tadi kita membahas bagaimana, pengembangan SDM, kita mungkin beralih ke topik berikutnya ya, soal dengan Jakarta sebagai kota global. Nah, eee, sorry, ini masih soal SDM. Kira-kira seberapa besar Mas Adi tantangan atau hambatan untuk merealisasikan janji kampanye Cagup-Cawagup, contohnya seperti mengurangi angka pengangguran terutama untuk Gen Z dan meningkatkan UMKM, Mas? Bagi saya opportunity-nya masih 50-50, 50% bisa diwujudkan dan 50% tidak bisa diwujudkan. Bisa dibayangkan, Mas, sektor pekerja di Jakarta ini kan 65%-nya itu adalah sektor informal. Mereka yang bekerja yang sebenarnya tidak terdeteksi bagian kerja-kerja formal. Nah, ke depan tantangannya adalah ketika kita berharap Indonesia itu menjadi kota global, apa yang sebenarnya bisa menjadi daya jual ya, sehingga Jakarta itu disebut sebagai kota global. Ya tentu satu-satunya argumen yang bisa disodorkan adalah Indonesia misalnya industrinya bisa berkembang dengan pesat, SDM-nya bisa ditingkatkan. Misalnya soal digitalisasi, saya kira per hari ini kita tidak pernah melihat bagaimana opportunity yang kemudian bisa dibuat oleh Jakarta sebagai kota yang saya kira diharapkan berkompetisi secara global, itu punya produk-produk yang kemudian bisa membuat orang menganggap Jakarta itu sangat layak untuk kompetitif. Tidak ada industri-industri apapun yang dibuat, entah itu UMKM, entah itu startup, entah itu misalnya industri kreatif, nyaris itu juga tidak pernah muncul di Jakarta. Oleh karena itu, saya membaca dari tiga calon yang semalam itu sebenarnya lebih pada Mhm. argumen-argumen yang sifatnya retoris, misalnya pendidikan itu gratis kan dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah untuk juga digratiskan. Tapi kan orang juga melihat banyak kok anak kuliahan, anak lulusan sekolah yang sebenarnya tidak terlampau punya kapasitas kompetensi yang kemudian dia engage ataupun inline dengan dunia kerja atau membuka ruang kerja yang baru. Itu jarang sekali. Bahkan kan angka pengangguran kita di Jakarta ini kan banyak dari mereka-mereka yang lulusan sekolah.
Jadi ini yang saya kira bagaimana menciptakan lapangan kerja baru, anak-anak sekolahan atau anak kuliahan, ini yang sebenarnya agak luput. Bahwa sekolah gratis itu penting, iya. Tapi bagaimana mengeluarkan ataupun output yang bisa dilahirkan dari sekolah dan kampus-kampus yang relatif berkompetisi ini yang saya kira sama sekali tidak pernah dibahas semalam. Kan banyak kampus di Jakarta, karena banyak sekolah top di Jakarta. Dari sekian begitu banyak sekolah dan kampus top itulah kira-kira ada tidak desain sebagai output bahwa Indonesia di Jakarta khususnya itu disebut sebagai SDM yang relatif kompetitif dengan tempat-tempat yang lain. Itu yang saya kira semalam tidak bisa dilihat. Apalagi misalnya semalam itu bicara tentang bagaimana keberpihakan terhadap perempuan. Nah itu yang juga tidak dieksplorasi secara utuh. Langkah Mungkin karena strategisnya begitu ya? betul. Nah, SDM seperti apa, Mas? Karena kita tahu, kan dari dulu kan sudah banyak kok sekolah-sekolah gratis. Dari dulu juga banyak sekolah-sekolah murah. Tapi kan outputnya juga tidak terlampau bisa kompetitif ketika dia masuk dalam dunia kerja. Bahkan di berbagai tempat kan mendapatkan penolakan karena dinilai tidak punya kapasitas dan tidak workable jika dia bekerja dalam dunia dunia bisnis misalnya ataupun dunia industri. Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya adalah membangun kreativitas SDM itu jauh lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Sekolah gratis penting, kuliah juga adalah sangat penting, tapi selama sekolah dan kuliah bagaimana masing-masing SDM ini kualitasnya bagus, Mas. Mereka itu bukan orang yang kemudian hanya mengandalkan ijazah untuk bekerja di sektor formal, tapi sebisa mungkin mereka ini adalah orang-orang yang mampu menciptakan ruang-ruang kerja baru. Kan itu yang saya sebut sebagai peningkatan kualitas SDM. Karena kalau berharap bekerja di perusahaan, kantor-kantor, ataupun di sektor formal, saya kira jumlah penduduk di Jakarta ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang diberikan. Oleh karena itu, setiap SDM adalah mereka yang membuka peluang untuk menciptakan pekerjaan sekecil apapun itu. Startup-startup dulu kita andalkan itu adalah industri yang bisa diandalkan. Ternyata banyak startup yang collab kok, dananya habis sebagai sebuah industri yang kompetitif. Nah, di tengah denyut ekonomi yang serba tidak stabil, tentu saja perlu sebuah siasat sebenarnya orang Jakarta yang dinilai punya kapasitas dan SDM di atas rata-rata ini betul bisa dibuktikan bahwa mereka ini bukan warga yang sebenarnya sangat kesulitan untuk mencari kerja. Tapi kan ironisnya kalau kita melihat data-data secara umum, angka orang yang mencari pekerjaan di Jakarta ini kan terus bertumbuh. Semakin banyak orang tinggal di Jakarta, semakin banyak juga orang yang kesulitan untuk mencari kerja. Lalu SDM-nya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Apalagi soal diskusi tadi malam adalah menyasar pada Gen Z-nya begitu ya yang banyak nganggur. Terakhir ini Mas Adi soal kolaborasi ya. Kita kan tahu bahwa peraturan perundang-undangan dan juga Perda bahwa pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari pusat. Nah, tentu saja apa yang dicanangkan atau yang digagas oleh pemerintah di daerah ini akan lebih gampang untuk dilaksanakan jika align dengan pemerintah pusat. Dari gagasan yang disampaikan ketiga paslon tadi malam, nampaknya ada satu yang cukup unik ya, Mas Adi. Ya, Tidak berkesinambungan saya begitu kira, dengan pemerintah pusat. Menurut Mas Adi ya bagaimana? memang saya kira kalau melihat tiga paslon semuanya mengklaim dan meyakinkan kepada publik bahwa ketiganya itu adalah calon gubernur yang akan menjaga keseimbangan politik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal kalau kita melihat iman politiknya, satu-satunya paslon yang memang punya irisan dekat dengan kubu kekuasaan, kubu pemerintah hari ini, tentu hanya pasangan RK dan Pak Suswono. Apapun judulnya, orang seperti Pramono Anung dari PDIP adalah orang yang selama ini mungkin dianggap berbeda secara diametral, termasuk Dharma Pangrekun kan. Mhm. Tapi karena ini kepentingan sustainability development, maka gubernur dimanapun termasuk di Jakarta, sekalipun punya pilihan politik berbeda waktu Pilpres, sekalipun mazhab dan prinsip politiknya berbeda, mereka tak ada pilihan lagi. Untuk bertarung di Jakarta, tak ada ceritanya. Semuanya harus tegak lurus, harus sami'na wa ta'na, harus taat secara robotik keberlanjutan dengan pemerintahan pusat. Karena balai kota dengan istana negara itu jaraknya hanya sepelemparan batu, Nah, tentu itu sangat dia tidak Mas elok. Adi. Namun nyatanya tadi malam dalam topik SDM saja begitu ya, penanganan masalah wabah kesehatan. Ada salah satu paslon yang menyatakan bahwa seharusnya punya gagasan sendiri di luar keputusan dari pemerintah pusat. Apakah itu Ya, memungkinkan?
Memang agak repot, Mas. Nah, itu yang sebenarnya dihindari sebenarnya oleh pemerintah pusat sejak lama. Jangan sampai ada gubernur, bupati, dan wali kota justru pikirannya itu bertabrakan dengan kepentingan pusat. Tentu ini tidak produktif, akan menimbulkan kebingungan, dan tentu saja program pusat itu tidak sinkron. Ini kan dulu pernah terjadi waktu zamannya Anies Baswedan, ketika misalnya pemerintah pusat, Jokowi khususnya, ingin memperlakukan keterbatasan secara ketat, tapi Anies kan ingin lockdown. Jadi orang ribut, jadi ramai. Sebenarnya orang Jakarta itu mau ikut presidennya atau ingin ikut gubernurnya. Ini berbahayanya tidak ada sinkronisasi yang kemudian membuat keberlanjutan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu tidak ada titik temu. Tentu yang dikorbankan adalah warganya, Mas. Oleh karena Baik, itu, bagi saya siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernur terpilih memang dalam banyak hal harus lebih banyak baik. mensinkronkan, mengakomodasi dan mengonsolidasi kepentingannya sesuai dengan arahan-arahan dari pemerintah Pemerintah pusat. pusat. Saya kira itu. Betul, Mas Adi. Artinya kita belum sampai ke debat ketiga saja, dalam debat pertama kita sudah bisa mencatat ya kira-kira mana paslon yang sudah punya gagasan yang sesuai dengan pilihan aspirasi masyarakat di DKI. Terima kasih Mas Adi atas waktunya di laporan 8 petang. Kita bertemu di lain kesempatan.